Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, apakah benar berolahraga berenang, berkuda, dan juga memanah merupakan olahraga yang harus dilakukan oleh umat muslim? Dan mengapa ketiga olahraga tersebut harus dilakukan oleh umat muslim? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustadz, tadi ada yang bertanya dari Jemaah Hikmah mengenai olahraga yang harus dipelajari umat muslim, memanah dan berkuda. Gimana Pak Ustadz? Baik, ketika di zaman baginda Rasulullah SAW, beliau punya pasukan perang itu 10.000 personil ya. Ketika terjadi Fathu Makkah, Rasulullah berangkat dari kota Madinah masuk ke kota Makkah dengan 10.000 pasukan. Banyak catatan sejarah yang memberikan pelajaran untuk kita, informasi bahwa ada olahraga-olahraga tertentu ketika Rasulullah sedang melatih pasukannya. Nah, itulah tadi diantaranya berkuda, memanah, dan berenang. Nah, sekarang kita tarik ke zaman kekinian nih, bahwa ternyata para ahli olahraga itu memang meneliti apa yang Rasulullah pesankan 14 abad yang lalu ya terbukti. Memanah adalah olahraga yang paling efektif untuk melatih pundak, otot-otot pundak. Ya, makanya dia begini, itu melatih otot-otot pundak. Dalam berperang itu sangat berpengaruh ketika memegang pedang, mengangkat pedang gitu kan, menghunuskan ke lawan. Kemudian berkuda, itu dari mulai betis, kemudian paha, panggul sampai ke bagian perut itu yang diolah. Namanya kan olahraga, mengolah bagian-bagian tubuh. Tapi yang paling hebat itu ya ketika berenang. Berenang itu semua gerak, dari mulai kepala sampai ujung kaki. Makanya kalau banyak orang kena penyakit urat kejepit, saraf kejepit gitu ya, atau tulang belakang geser, pasti yang disarankan dengan terapi renang zaman sekarang. Orang kena stroke, penyakit diabetes, itu renang. Artinya apa? 14 abad yang lalu loh Rasulullah berpesan. Tapi hal itu sampai sekarang ternyata orang baru terbuka matanya, oh Islam itu ternyata hebat ya. Dengan alat yang canggih, mereka meneliti, akhirnya betul olahraga yang paling mewakili semua olah tubuh yaitu 3 tadi. Nah, makanya sekarang kalau ada pertanyaan, terus Pak Ustadz gimana berkuda, ini kan udah susah kudanya, iya kan? Iya kan? Memanah susah manahnya. Tapi sekarang udah banyak kok pesantren yang membuat ekstrakurikulernya, yaitu olahraga memanah, berkuda, dan renang. Nah, itu masuk ke dalam kategori sunnah. Kenapa sunnah? Kan olahraga bikin sehat. Ya kan jenisnya banyak nih. Ada jogging, ada lari, ada badminton. Apapun bentuk olahraganya itu kita mendapatkan pahala loh. Karena itu mengolah tubuh. Olah tubuh itu kan olahraga. Ini titipan dari Allah. Kita jaga, kita olah supaya jauh dari penyakit, dan dengan kita sehat beribadah pun akan semakin khusyuk. Intinya ke sana gitu. Kalau misalkan ada yang bilang bahwa olahraga ini boleh nggak sih Pak Ustadz diforsir gitu sampai harus capek apa segala macam. Orang banyak yang olahraga tapi dia lupa bahwa yang tidak kalah penting dan lebih penting bahkan ada olah rasa. Olahraga, olah rasa. Kita niat olahraga supaya badan sehat. Kenapa? As-sihhatu tajun ala ru'usis sihah. Mahkotanya manusia itu bukan kendaraan, bukan mobil ya, bukan pasangan hidup. Kan mahkota ini sesuatu yang paling penting. Mahkotanya manusia itu sehat. La yaroha illal marad. Sayangnya sehat tuh nggak bisa dirasain sama orang sehat. Sehat itu bisa terasa mahalnya kalau udah sakit. Makanya yang harus dijaga sehat. Salah satu menjaga kesehatan selain pola makan, ya olahraga. Maka olahraga itu kita dapat ibadah. Kalau sehabis olahraga badan kita sehat, ibadahnya jadi lebih khusyuk. Baca Qur'annya juga jadi lebih maksimal. Sedekahnya juga jadi lebih rajin. Artinya olahraga ini sarana untuk membuat badan sehat. Ketika sehat, sehat kita pakai buat ibadah. Maka ada namanya sehat wal afiat. Sehat yang dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Kalau sehat dipakai bikin dosa, bikin maksiat, namanya sehat wal maksiat. Nah gitu. Oke Pak Ustadz, ini kan segala bentuk
olahraga gitu ya, pasti kan menyehatkan tubuh kita. Tapi ada juga nih Pak Ustadz yang bisa buat tubuh kita sehat. Oh gitu? Jadi ada olahan rempah jahe merah Pak Ustadz. Wah ini dia. Seperti apa? Tetap di Hikmah di Balik Kisah.